Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatul dari kelas EL4307 kelompok G. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis matematis dari sinyal digital, sinyal AC kecil, dengan soal seperti berikut. Untuk mencari sinyal AC kecil, pertama-tama kita harus mencari prategangan terlebih dahulu. Untuk mencari prategangan, di soal tersebut terdapat dua jenis resistor yang harus diparalel. Resistor tersebut atau bisa dibilang tegangan threshold dari resistor tersebut adalah kita kalikan terlebih dahulu secara tertutup 56K dikali 8,2K, kemudian dibagi dari hasil penjumlahan 56K ditambah 8,2K. Nah, dari hasil ini kita dapatkan angka sebesar 7,15 ohm. Oke. Untuk tegangan threshold kita sudah mengetahuinya. Langkah selanjutnya adalah mencari tegangan threshold. Untuk tegangan threshold sendiri yaitu VTH sama dengan R2, atau dalam hal ini sebesar 8,2K dibagi R1 yaitu 56K ditambah R2 yaitu 8,2K, yang kemudian hasil dari perkalian ini, maksud saya pembagian ini dikalikan dengan VCC yaitu sebesar 22 volt. Dari hasil perhitungan ini diketahui bahwa tegangan dari threshold tersebut adalah 2,81 volt. Untuk kemudian setelah diketahui nilai tegangan threshold dan resistansi threshold atau RTH, langkah berikutnya adalah mencari IB atau arus bias. IB yang memiliki rumus yaitu tegangan threshold yang sudah diketahui yaitu 2,81 dikurangi VBE karena karena resistor ini bersifat aktif yang berarti bernilai 0,7 dibagi RTH sebesar 7,15 ditambah beta ini sebesar 90 plus 1, kemudian dikalikan dengan RE yang bernilai 1,5K pada gambar ini, RE. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa arus bias yang dihasilkan dari IB itu sebesar 0,0146 miliampere. Setelah diketahui arus bias, kita bisa mencari IC atau arus kolektor.
arus kolektor tersendiri memiliki rumus beta yang di sini adalah 90, kemudian dikalikan IB yaitu 0,0146 mili. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan arus kolektor sebesar 1,314 mili. Kemudian kita dapat mencari arus emitter atau IE. Rumus dari IE tersebut adalah 1 ditambah 90 yang berarti beta dalam kurung ditutup kurung, kemudian dikalikan IB sebesar 0,0146. Dari hasil perhitungan ini didapatkan arus emitter sebesar 1,3286 mili ampere. Setelah diketahui, selanjutnya kita mencari delta V. Rumus dari delta V adalah delta V maksudnya adalah V output dibagi V input. Oke. Berhubung nilai V out dan V in nya belum diketahui, mari kita cari. V out sama dengan (6,8K), yaitu resistansi ini pada gambar ini adalah bagian ini 6,8K dikurangi dalam kurung dikurangi mencari GM. Sebentar, GM VP dikali VP untuk V out seperti ini. Kemudian untuk V in sama dengan VP. Oke, sampai sini. Untuk mengetahui, berarti delta V ini kan sama dengan V out per V in. Del V sama dengan 6,8K dikurangi min GM kali VP dibagi VP. Maaf, sepertinya terpotong. Seperti ini. Dari hasil tersebut bisa kita coret-coret VP nya, berarti tersisa
delta V sama dengan negatif 6,8K kali GM. Sampai sini sudah diketahui kan? Kemudian bisa kita hapus ya yang ini, yang VTH sama RTH ini. Kita hapus. Selanjutnya kita mencari nilai dari GM. Nilai GM. GM itu memiliki rumus arus kolektor dibagi 26 mV. Arus kolektor tersebut adalah 1,314 mili dibagi 26 mV. Yang diketahui adalah 0,05. Oke. Kemudian ini saya hapus juga. Ya, berarti diketahui bahwa delta V sama dengan negatif 6,8 K dikali 0,05 sama dengan negatif 340. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya izin perkenalkan diri. Nama saya Rati Permatasari Ningrum dari kelompok G bersama teman saya yaitu Nurul Hidayatul. NIM 110219498. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kerja dari sistem AC. Jadi yang pertama itu di sini sudah ada rangkaian telah dibuat. Pertama kali sebelum melakukan ini tuh kita mencari voltage-nya dulu. Setelah mencari voltage-nya, kita cari ground-nya. Lalu setelah itu kita cari label net-nya. Setelah udah mendapatkan semuanya, lalu kita ganti voltage-nya menjadi 22 dan di label net-nya itu menjadi 22. Lalu setelah itu kita mencari resistor atau resistansinya. Setelah yang pertama kita nyari resistansi yang pertama, itu habis itu mencari resistansi yang kedua. Lalu setelah mencari resistansi, kita cari transistornya. Transistornya ini berupa NPN. Sebelumnya ini nih NPN. Lalu tabel net yang ada di sini kita copy lalu kita copy lagi ke sini. Terus resistansi yang pertama itu kita ganti jadi 56K, yang kedua resistansi kedua jadi 6,8K dan kita sambungkan mereka semua. Terus yang tabel ini juga disambungin. Lalu di sini kita taruh resistansi yang ketiga sama resistansi yang keempat. Setelah itu ketika disambungkan semua, maka di sini kita taruh juga kapasitor. Kapasitornya itu ada 3, kapasitor yang pertama di sini, kapasitor yang kedua, sama kapasitor ketiga. Lalu di bawahnya kita kasih ground semuanya. Oh ya, sebelum di resistansi keempat, kita juga ada ground. Nah, setelah di kapasitor kedua, itu kita taruh V output. Dan di sini, di sebelum kapasitor pertama, ada V input. Kapasitor yang pertama, kapasitor itu kita ganti menjadi 10U, kapasitor kedua juga 10U, kapasitor ketiga 20U. Lalu di sini waktunya kita ganti menjadi 1. Nah, sekarang kita jalankan buat di run. Lalu kita running, maka hasilnya akan begini. Terus buat kita cari toleransi transistornya, maka di sini hasilnya seperti ini. Kalau untuk mengetahui sisi kolektor, maka kalau misalkan mau potensial sisi kolektor, maka kita mencet di sini. Nah, terus di sini.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.